Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang kitab Fathul Qorib ya, yang mana ini berkaitan dengan tata cara mengurus mayat. Jadi ini tata cara pengurusan mayat mayit di saat-saat ya yang biasa, yang normal ya, bukan kayak yang sekarang. Faslun fi ma yata'allaqu bil mayyiti min ghuslihi wa takfinihi wa sholati alaihi wa dafnihi. Fasal yang menerangkan fi ma yata'allaqu, fasal yang menerangkan fima yata'allaqu, sesuatu yang berhubungan bil mayyiti dengan mayit, min ghuslihi, dari memandikannya, wa takfinihi, dan mengkafaninya, wa sholati alaihi, dan mensolati atas mayit tersebut, wa dafnihi, dan menguburkan mayit tersebut. Wa yazumu ada tariqi fardhi, dan hukum dari mengurus mayit ini ala tariqi fardil kifayati adalah yaitu fardul kifayah. Jadi mengurus mayit itu ya mulai dari memandikannya, kemudian mengkafankannya, apalagi mensolatkan dan menguburkan, itu adalah fardu kifayah. Jadi kalau saya belajar ini dulu, inilah yang menjadi barometer saya ketika mengurus jenazah arwah bapak saya waktu itu. Jadi kalau misalkan teman-teman yang sudah ngaji kitab-kitab, terutama kitab Fathul Qorib, itu bagus banget untuk menjadi suatu anak yang berbakti lah kepada orang tuanya pada saat orang tuanya sudah wafat, sudah meninggal. Jadi kalau pandangan saya pribadi ya, ini pandangan saya, kalau misalkan ada keluarga saya yang meninggal, maka otomatis ya biasanya orang-orang yang terdekat ya seperti saya, kemudian yang lain-lain itu yang mengurusnya. Itu jadi kalau misalkan arwah bapak saya kayak gitu, kemudian mungkin juga yang lain-lain ya, maka ya saya kayak gitu, karena orang yang terdekat selaku asbab itu saya. Dan waktu saya meminta izin kepada tokoh setempat, tokoh pemuka agama waktu itu, ya beliau mengizinkan. Ya nggak ada masalah Mas Wahim kalau misalkan mau mengurus arwah bapaknya, karena itu adalah kewajiban sampean sebenarnya, kewajiban daripada ahlul mayit. Itu kalau misalkan ahlul mayit yang nggak bisa, ya terpaksa kita yang laksanakan seperti itu. Jadi untuk mengurus ini sebenarnya yang perlu punya peran yang penting, punya andil yang besar, itu adalah ahlul mayat. Bukan hanya sekedar dia mengundang apa segala macam, enggak sebenarnya, tapi dia yang berperan aktif. Itu hukum di dalam agama Islam.
Jadi apa ya, sampai apa namanya, pas pada waktu memandikan kayak gitu kan. Nah, posisinya bukan di arwah bapak saya itu waktu itu, bukan di divan itu, tapi kami yang mangku waktu itu sambil apa seperti nyiram air dan lain sebagainya, itu semua kami yang ngurus. Fil mayiti, tentang fardul mayit, fardul kifayati fil mayiti, yaitu tentang mayat. Al muslimi, yang muslim, goiril muhrimi, yang mana muslim tersebut bukan yang berihram. Mayit tersebut bukan dalam keadaan sedang berihram. Jadi kalau yang namanya memandikan, membungkus, mensolati, dan menguburkan, itu posisi mayit yang normal, yang mana dia muslim, itu ya kan, dia harus orang yang berislam. Kemudian di sini tidak berlaku bagi orang yang sedang selain mayit yang sedang berihram, wasyahidi, dan mati syahid. Nah, itu. Jadi arba'atu asya. Jadi ada 4 perkara. Jadi kewajiban kita, hukumnya fardu kifayah, itu ada 4 perkara yang harus kita lakukan pada saat ada orang yang meninggal selain daripada orang yang sedang berihram dan mati syahid. Yang pertama, ghusluhu, memandikannya, wa takfinuhu, membungkusnya, mengkafaninya, wassalatu alaihi, dan mensolati atas mayit tersebut, wa dafnuhu, dan menguburkannya, menanamkannya. Fa'il lam ya'lam, apabila tidak ada orang yang mengetahui bil mayiti, keadaan mayit tersebut, illa wahidun ta'ayyana alaihi ma dzukira, jika tidak ada yang mengetahui keadaan mayat tersebut, maka nyata bagi seseorang tersebut, kewajiban seseorang tersebut, ya sebagaimana yang sudah disebutkan. Jadi ya satu orang tersebut lah, ya cuma ada satu-satunya orang kayak gitu yang ini yang tahu kayak gitu kan, ya maka satu-satunya orang tersebut lah yang mengurus, mulai dari memandikannya, kemudian membungkusnya, mensolati, sampai menanamkannya. Nah, jadi ya kalau misalkan dia sendiri, ya otomatis ya ditandu, dia angkat seperti itu, kemudian baru dia tanam, dia gali. Seperti itu, tidak ada masalah. Wa amal mayyitu al kafiru, adapun mayit yang kafir, fasolatu alaihi haramun harbiyun kana au zimmiyan. Jadi kalau misalkan seandainya di sini ada mayit yang kafir ini artinya bukan beragama Islam, maka tidak boleh disolati. Fasolatu alaihi haram, mensolatkan atas mayit orang kafir tersebut hukumnya adalah haram. Harbiyan kana auzimiyan, baik itu konteksnya adalah kafir harbi ataupun kafir zimmi. Ya juzu wasluhu fil halaini, akan tetapi di sini boleh memandikan pada mayat yang kafir tersebut pada keadaan tersebut, ya, 2 keadaan tersebut, yaitu baik itu kafir zimmi ataupun harbi. Jadi kalau memandikan, istilahnya membersihkan lah kayak gitu kan, dia kotor dan lain sebagainya, kita bersihkan, kita mandikan, seperti itu tidak ada masalah. Nah, memandikan di sini maksudnya ya memandikan tanpa tanpa melakukan wudu. Kan biasa kalau kita orang muslim mandi itu ya nanti setelah dia mandi bersih apa segala macam baru kita wudukan. Nah, kalau itu enggak, kalau untuk kafir harbi sama zimmi cuma cukup memandikan sudah. Tapi ini kalau yang dulu pernah saya tangani itu, yang pernah kami tangani itu kebalikannya. Jadi seseorang tersebut sudah muslim,
Nah, cuman pada saat pada saat dia meninggal, dia diurus secara non muslim pada waktu itu oleh beberapa keluarganya. Karena memang ibunya istrinya pada waktu itu tidak dalam posisi dalam keadaan tidak berdaya, ya oke lah, pokoknya ngikut daripada keluarga-keluarga besar pada waktu itu. Dan dia untungnya waktu itu nggak lama dia konfirmasi ke pondok pesantren waktu itu. Ya, pondok pesantren itu kan salah satu guru dari si ahli mayat tersebut. Gimana Pak ini hukumnya? Dia sudah muslim, dia menurut sampean diurus secara non muslim pada waktu itu. Nah, jadi kayak saya waktu itu eh, terpaksa datang, kemudian membongkar ulang makam tersebut, dikuburkan secara muslim. Jadi itu nggak ada masalah gitu. Jadi sudah posisi waktu itu sore-sore. Ingat ya, pada waktu itu sore-sore sudah dalam keadaan terdesak, dan itu memang betul-betul serem banget, serem. Tapi untungnya pemakaman orang Dayak itu beda kalau sama ini pemakaman orang Islam. Kalau orang Islam pada waktu itu, wah itu butuh waktu lama kita menggalinya balik itu karena kan dia posisinya mesti harus dalam. Kalau orang Dayak yang non muslim itu nggak dalam, jadi dia tetap dalam, cuman dia ada ininya, ada papannya seperti ini. Jadi ada papan kira-kira berapa senti kayak itu dalamnya. Nah sudah tuh pas pada waktu saya gali itu kena anunya kena papannya. Saya kira itu peti matinya, ternyata bukan. Itu papan lapis di atas waktu itu. Jadi kami buka, kelihatanlah mayatnya waktu itu. Enggak 1 2 3, saya masuk, saya angkat, kemudian ya sama teman-teman yang lain ya sudah diurus seperti bagaimana biasa kayak gitu. Pokoknya gemetar kayak gitu kan, karena posisi sudah sore-sore. Siapa tahu kan, kemudian mayatnya mencolek kayak gitu, wah bubar pada waktu itu. Tapi alhamdulillah ya semua diurus sebagaimana biasa, sebagaimana orang muslim, ya akhirnya kelar. Jadi ditimbun balik. Baru kami pulang, sudah mau sholat maghrib. Jadi ya di tengah hutan itu kalau nggak salah kami sholat maghrib sampai di Sungai Mahakam, bodoh sholat maghrib baru lanjut pulang. Ya habis itu balik lagi. Itu memang sudah dalam keadaan darurat. Wa yajibu takfinuhu zimmi wa dafnuhu dunal harbi wal murtad. Dan wajib membungkus mayit kafir zimmi wa dafnuhu, dan menanamnya dunal harbi, bukan yang kafir harbi, wal murtad, dan orang yang murtad. Nah, kalau kafir harbi sama yang murtad ini cuman memandikan saja. Tapi kalau yang zimmi, kafir zimmi itu tidak ada masalah. Kalau misalkan dia dibungkus, jadi sudah dia dimandikan, kemudian dibungkus, kemudian dikuburkan. Itu kalau misal dia sudah kafir harbi sama kafir harbi atau murtad, ya sudah, itu sudah nggak ada urusan kita lagi itu. Tapi kalau misal ya dia kafir zimmi, itu tidak masalah. Kalau misal dia mau dimandikan, kemudian dibungkus dan dikuburkan seperti itu. Tapi kalau misalkan di Indonesia itu ya sudah otomatis keluarganya masing-masing kita serahkan kepada agama yang dia peluk. Jadi kalau misalkan dia muslim, ya di layaknya orang muslim. Kemudian kalau misal dia
non muslim ya kita atur kembalikan kepada keluarganya ya sesuai dengan ajaran agama keluarganya. Kalau misalkan dia Katolik ya Katolik, Kristen ya Kristen dan lain sebagainya kayak gitu. Nah cuman waktu itu sempat saya berselisih pandangan pada waktu itu dengan beberapa keluarga saya juga pada waktu itu. Saya nggak usah sebut nama. Salah satunya yaitu di belian. Nah itu bagi saya kalau misalkan itu dia di belian, hukumnya adalah haram bagi saya. Saya tidak ada toleransi kalau masalah akidah itu. Jadi itu sudah hukumnya haram. Apa sih itu Mas Wahim? Kalau misalkan belian itu sebenarnya, belian itu adalah tradisi tradisi metode pengobatan untuk orang-orang yang biasanya sakit berat menggunakan arwah-arwah, kemudian apa ya arwah-arwah lah seperti itu untuk menyembuhkan orang yang sakit tersebut. Biasanya sih kalau belian ini yang saya amati di beberapa kalangan orang Dayak yang saya tanya itu memang sudah dokter angkat tangan. Biasanya dokter angkat tangan sudah nggak bisa diapa-apain lagi maka dilakukan proses belian untuk upaya terakhir. Tapi ya kalau saya tanya sendiri sih kalau misal sama teman-teman itu teman-teman Dayak ya tidak berarti dia pasti sembuh kayak gitu. Kadang dia ya bisa juga meninggal, kemudian dia nggak selamat dan lain sebagainya. Nah dari beberapa apa ya hasil-hasil yang saya temukan, artinya ya sudah nggak bisa ditolerir itu bahwa apapun yang mereka lakukan itu mau selamat atau tidak selamat itu hukumnya ya tetap kafir dan orang yang melakukan tersebut murtad kayak gitu. Karena yang saya tanyakan itu pasti memanggil arwah-arwah nenek moyang dan lain sebagainya, dan itu kalau kata teman-teman saya itu jelas memanggil jin-jin di situ ya kan. Otomatis sudah nggak bisa katanya kalau misalkan pada saat belian itu tidak memanggil jin apa segala macam menggunakan metode-metode pengobatan kontemporer modern itu enggak, tetap memanggil arwah-arwah. Itu yang saya tanyakan sama teman-teman saya. Dan eh, teman-teman saya yang apa ya Kristen Protestan kalau nggak salah, sama Kristen Protestan sama apa lagi ya Pantekostal itu mengharamkan hal tersebut. Sama kalau namanya sama kami dengan orang muslim Mas Wahim katanya itu haram dan itu nggak boleh sebenarnya. Kalau misalkan dia sudah sakit memang sudah nggak ya sudah meninggal ya sebagaimana mestinya kayak gitu, nggak bisa lagi kita otak-atik lagi dengan belian dan lain sebagainya itu. Jadi kalau untuk masalah seperti ini itu sudah hukumnya haram kecuali upaya-upaya terakhir metode penyembuhan itu tidak ada unsur syiriknya seperti itu. Kayak contoh berobat ke rumah sakit Singapura kah, misal ke rumah sakit di Jakarta dan lain sebagainya, silahkan saja selama tidak ada unsur hal-hal yang musyrik di dalamnya atau mungkin melalui ruqyah kah kayak gitu dan sebagainya itu nggak ada masalah. Tapi biasanya sih bertentangan dengan akal dan logika aja. Itu kalau misal apa ya kayak misalkan contoh dulu waktu itu batu ponari ya kan bisa menyembuhkan segala macam penyakit kayak gitu ya, itu sugesti saja sih sebenarnya. Dan di dalam agama Islam juga apa ya tidak ada anjurannya gitu, tidak ada anjurannya ya juga Rasulullah tidak mengamalkan hal-hal seperti itu juga kayak gitu, karena yang dilakukan oleh Rasulullah itu metode-metode pengobatan yang memang sesuai dengan penyakitnya itu. Jadi Rasulullah pernah berbekam. Nah berbekam ini apakah sunnah, melakukan bekam ini apakah sunnah dari Rasulullah SAW? Jadi kalau kita sakit kita mesti berbekam? Enggak. Nah beberapa ulama
mencatatkan di situ, ada kitabnya. Itu ya kalau misalkan kita sakit, maka kita harus berobat sesuai dengan penyakit yang kita alami. Itu makanya kalau misal kita sudah ada yang keluarga sekar atau apa segala macam, ya sudah lakukan prosesnya seperti itu ya. Kalau misalkan sudah nggak tertolong lagi, ya otomatis inilah yang berlaku seperti itu ya. Dimandikan, dikafani, kemudian disolati dan dikuburkan. Wa amal muhram idza kufina fala yustahu ra'sahu wala wajhahu muhrimati. Fa amal muhramu, bagi orang yang berilham, idza kufina, apabila dibungkus, fala yustahu ra'sahu, maka tidak boleh kepalanya tersebut ditutupi, wala wajhahu, dan wala wajhu, dan juga wajahnya juga tidak boleh ditutupi, al muhrimati, bagi orang yang berihram tadi. Jadi wajah, kepala itu tidak boleh ditutupi di situ bagi orang yang berihram. Wa amasyahidu fala yusolli alaihi, dan sedangkan orang yang mati syahid itu tidak boleh disolati ya, seperti itu. Wasnani la yusalani wa la yusalla alaihima, sebagaimana keterangan daripada musannif, dua orang, wasnani, dua orang, la yusalani, yang tidak boleh dimandikan, wa la yusalla, dan tidak boleh disolati alaihima, atas keduanya tadi. Ahaduha, salah satunya, asyahidu minal ma'rikatil musyrikin, yaitu adalah orang yang syahid yang bertempur melawan orang-orang yang musyrik. Wa huwa mata, yang mana seseorang tersebut man mata, orang yang mati, fi qitalil kuffari, pada pertempuran melawan orang kafir, bisababihi, atau dengan sebabnya, seperti itu. Sebabnya itu ya bisa jadi misal kena ledakan dia mati, seperti itu. Nah, sawaun, baik itu qatalahu kafirun mutlaqan, baik itu sawaun, baik itu qatalahu kafirun, dia dibunuh oleh orang kafir, mutlaqan, secara mutlak. Jadi misalkan saya bertempur nih sama orang kafir, teng kayak gitu kan, kalah saya, kepenggal, maka otomatis saya sudah mati syahid. Au muslimin khotoan, atau seorang muslim yang melakukan salah sasaran, yang salah sasaran. Misalkan saya gimana ya, melakukan kesalahan ini ya, bertempur kayak gitu sama kemudian tahu-tahu dari belakang ditusuk lah kayak gitu, atau mungkin terkena pedang sendiri kayak gitu kan, tang kayak gitu, kayak gini. Misal yang biasa sih, biasanya tang kayak gini kan, kita pukul mental kayak gitu, atau misalnya kita mau nombak, patah, kena bagian leher atau bagian tubuh kita dan mati. Nah, itu juga masuk mati syahid. Aw ada silahuhu alaihi. Nah, itu yang biasanya itu yang terjadi juga, atau di sini silahuhunya ini, senjatanya itu berbalik kepada orang tersebut. Ya, kayak misal saya ini kan nombak kayak gitu, dia pakai tameng kayak gitu, senjatanya berbalik kepada saya, itu masuk dalam kategori mati syahid. Au saqata an dabbatihi, atau jatuh dari kendaraan, au nahwi zalik. Saya misal berada di dalam tank atau di kayak gitu kan, begitu
eh, disikut sama orang, jatuh ke jurang, meninggal misal, atau kena ranjau meninggal, kayak gitu. Itu maka itu masuk dalam kategori mati syahid. Fa'in mata ba'da iqda'il qital, kalau misalkan seseorang itu tewas sesudah selesainya pertempuran, bijirahati, karena sebab luka, fihi, di dalam peperangan tersebut, ia atau mau bimautihi, yang mana menyebabkan kematian minha, dari pertempuran tersebut, fawairu syahidin, maka orang tersebut tidak dikategorikan mati syahid fil azhari. Ini menurut pendapat ulama yang lebih jelas. Jadi kalau misalkan seseorang tersebut luka parah, sudah bersibah darah, perang sudah selesai nih, digotong-gotong, tahu-tahu dia nggak selamat, itu kan mati lah, seperti itu. Ya otomatis dia bukan mati syahid itu. Itu banyak sih kalau misalkan saya nonton kayak contoh perang dunia kedua kayak gitu kan. Eh, Kalau misal pertempuran kayak apa ya, kayak misal pertempuran zaman Rasulullah kan, itu masih belum brutal, walaupun brutal cuman nggak di matchnya itu nggak terlalu ini. Kalau misalkan kita harus berhadapan, itu baru baru kita ini baru kita terbunuh lah, karena kan prosesnya itu ya paling enggak itu eh, apa em, panah, atau enggak ini meriam, dan itu pun juga enggak terlalu dahsyat kayak seperti sekarang. Kalau sekarang kan bayangin aja, kita contoh lah, tank itu aja luar biasa itu di perang dunia kedua ya, saya tonton kayak gitu kan. Itu ah, kayak di Iwo Jima lah kayak gitu yang saya tonton kayak gitu. Itu gimana ya, orangnya masih dalam keadaan selamat kayak gitu. Pertempuran mungkin sudah selesai kayak gitu, dan orangnya sudah digotong-gotong kayak gitu. Terus ya karena mau apa ya, dilakukan proses penyelamatan dan lain sebagainya, karena dia lukanya sudah parah ya, sudah tinggal sebadan kayak gini aja, orangnya masih teriak-teriak, ya otomatis misalkan dia mati, ya matinya bukan dalam keadaan mati syahid, seperti itu. Itu menurut pendapat ulama yang paling sahih, yang paling jelas lah pendapat. Wa kadza law mata fi qitalil bughati aw mata fil qitali la bisababil qital. Begitu juga jika seorang tersebut mati pada pertempuran al-bughati, melawan pemberontak, au mata fil qitali la bisababil qital, pada pertempuran bukan karena peperangan konflik lah kayak gitu, konflik antar etnis, konflik melawan pemberontak, bukan masuk dalam kategori ini, bukan masuk dalam kategori mati syahid kalau di dalam kitab Fathul Qorib. Jadi misalkan di Indonesia ada yang melakukan pemberontakan kayak gitu kan, ya kita bertempur di situ, maka otomatis bukan masuk dalam kategori mati syahid. Atau kita berperang tanpa ada sebab, nggak ada deklarasi perang, nggak ada apa, terus kita baku hantam sama suku, itu bukan masuk dalam kategori mati syahid, meskipun saya orang muslim dan dia orang kafir kayak gitu. Nah, nggak ada sebab, nggak ada apa, nggak ada, istilahnya cuman masalah sepele, masalah suku antar etnis kayak gitu kan ya, ujung-ujung bentrok, ya otomatis itu bukan mati syahid. Apalagi kalau misal di sini ada teman-teman yang melakukan bom bunuh diri. Nah, bom bunuh diri bukan masuk dalam kategori mati syahid. Cek aja dalil-dalilnya seperti itu kan. Ya banyak sih, wah, ya yang bang siapa yang mati syahid karena ini dan ini dan ini segala macam yang dalam Al-Qur'an itu, wah,
Kemudian kita cari nih gereja kayak gitu kan, kita bom bom kayak gitu kan, wah mati syahid kayak gitu kan, mati dalam keadaan tersenyum. So itu sih kalau menurut saya pribadi bukan tak masuk dalam kategori mati syahid. Itu nggak ada urusannya itu kafirnya. Anggaplah istilahnya orang Katolik kah, Kristen kah, apa orang Dayak kayak gitu kan, dia bermaksiat, dia tidak mau menyembah kepada Allah, terus kita bom dia, kita mati di situ. Ya, bukan bukan mati syahid itu namanya. Itu bukan mati syahid, yang ada mati sangit. Ini pendapat di dalam kitab Fathul Qorib. Ya, jadi semua itu harus ada unsur-unsurnya, harus ada sebab-sebabnya. Contoh, misalkan kalau yang menurut opini saya masuk dalam kategori mati syahid itu pertempuran arek-arek Surabaya. Nah, itu betul-betul habis-habisan. Pertempuran arek-arek Surabaya menurut opini pribadi saya sendiri adalah pertempuran yang paling konyol menurut saya pribadi itu, di mana sekutu waktu itu nikah sebagai pemenang perang sebagai pemenang perang dunia kedua, pemenang perang dunia kedua, sekutu ini melawan di apa ya, ditantang oleh orang-orang Surabaya. Surabaya ini bukan bukan lingkupnya nasional, itu dengan peralatan yang seadanya, ya apapun yang ada mereka punya itu yang mereka lawan waktu itu, sedangkan sekutu punya peralatan tempur yang lengkap mulai dari darat, laut, dan udara, digempur habis-habisan, diajak duel waktu itu oleh orang-orang Surabaya, dan itu pertempuran yang gak masuk akal, itu jomplang banget itu antara orang yang antara negara yang baru mau merdeka dengan orang yang dengan lawan yang memang jauh sepadan, yang jauh lebih high tech lagi teknologinya di zaman itu. Dan kalau tidak salah Surabaya kalah, dan itu saya kategorikan menurut opini saya itu mati syahid ya, karena dia membela harkat martabat negaranya itu. Nah, itu memang ada unsur-unsur pertempurannya pada waktu itu. Contoh lagi pertempuran Belanda di ini di Bandung itu, saya lupa itu sejarahnya, tapi itu dibakar, kemudian pertempurannya juga sengit-sengit. Nah, itu ya masuk dalam kategori mati syahid pada waktu itu ya, karena negara kita waktu itu diinvasi, dijajah sama halnya dengan Jepang dan lain sebagainya itu. Tapi biasanya kalau Indonesia di zaman dulu itu melakukan upaya-upaya perang itu adalah upaya-upaya terakhir lah, seperti itu. Makanya zaman dulu juga Soekarno itu kurang disukai juga sama orang, karena lebih mengutamakan diplomasi terus, terutama pada waktu kemerdekaan dari cengkraman Jepang. Itu diplomasi terus, enggak langsung proklamasi perang atau proklamasi kemerdekaan atau enggak kita perang kayak gitu. Nah, itu jalan terakhir itu. Kalau misalkan sudah nggak bisa terelak lagi, maka perang. Kalau misalkan masih jalur diplomasi ya seperti itu halnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ulama-ulama terdahulu itu kalau masalah mati syahid itu ada koridor-koridornya, itu ada tahapan-tahapannya yang mesti harus dilakukan supaya ini benar-benar mati syahid. Nggak sembarangan ujung-ujung kita berbeda paham, berbeda pandangan, berbeda sesuatu hal kayak gitu yang remeh-temeh, ujung-ujung kita berantem. Apalagi yang terjadi kayak di Suriah kayak gitu kan, karena ingin menyatukan semua negara berdasarkan dari pemahamannya, kemudian yang enggak disikat
disembelih, digerek dan lain sebagainya. Itu bukan dari pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apabila mereka mati, ya bukan mati syahid, itu mati sangit, karena bukan seperti itu ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan saya selalu tekankan yang namanya Al-Imam Syatibi di dalam kitab Al-I'tisomnya, ya untuk menyatukan suatu negara dengan sistem yang ditarik semuanya dari Arab Saudi itu sangat mustahil itu, mengingat sudah Islam ini sudah sampai kemana-mana itu. Jadi ada hukum-hukum yang memang di Arab Saudi seperti ini, di Indonesia ya berbeda itu. Kalau di Arab Saudi, misalkan contoh di Arab Saudi, penentuan pemimpinnya itu semua dari kalangan Quraisy, itu bisa, itu hadisnya mutawatir, kemudian itu ijma para ulama, itu ijma para ulama. Nah kalau Indonesia nggak bisa, dia mengambil daripada pendapat Ibnu Khaldun, dia ambil pemimpin-pemimpin dari suku yang berpengaruh di situ, misalkan suku Jawa, maka presiden-presiden pasti dari orang-orang suku Jawa. Kalau di Malaysia yang berpengaruh sukunya adalah suku Melayu, maka perdana menterinya dari orang-orang Melayu. Itu pendapat daripada Ibnu Khaldun, dan pendapat Ibnu Khaldun lebih fleksibel, diterapkan di semua negara, dan itu sah, itu hukumnya. Nah kemudian lanjut wasani, dan yang kedua as-siqatul ladzi la yastahil, yaitu yang kedua adalah bayi yang gugur alladzi lam yastahil, yang mana posisi seorang bayi tersebut dalam gugurnya dalam kandungan, ai la yarfa sautahu, atau tidak posisi dalam mengencangkan suaranya, dia tidak posisi menangis, sorihon yang keras, menjerit-jerit. Fa inistahala sorihan au baka fa hukmuhu kal kabir. Apabila bayi tersebut menjerit, menangis, atau au baka atau menangis di sini, jadi dia posisinya bersuara menjerit, ya kan, weh, kayak gitu, itu kan. Nah fahukmuhu kal kabir, maka hukumnya seperti orang yang besar. Nah jadi berbeda ya, kalau misal bayi yang belum menangis kayak gitu, masih ya keguguran, nah seperti itu, maka ya otomatis tidak disolati seperti itu, cuman mandikan sebagaimana biasa, dikafani, kemudian dikuburkan seperti itu. Nggak sedetail orang dewasa kayak gitu. Kalau misalkan dia sudah menangis, nah kayak gitu, atau dia sudah disusui, maka otomatis hukumnya seperti halnya orang dewasa. Fasit'o, nah lapat sit'o di sini siqatu, wasiqatu, dan lafaz siqtu di sini bitaslisis sin, yaitu dibaca dengan tasdidnya shin. Wal waladun nazil, bayi yang gugur, qabla tamamihi makhudun minas suquti, yang lahir sebelum sempurnanya masa kandungan, sampai batas waktunya itu. Jadi misal 9 bulan lah katakan normalnya, tapi dia sudah lahir misal di posisi 6 atau 6 bulan dia sudah lahir, meninggal. Nah maka ini
masuk dalam kategori yang belum sempurna. Fayaghsulul mayyitu witran, dimandikan si mayit dengan jumlah yang ganjil, salasan au khamsan, 3 kali atau 5 kali, au aksara min zalika, atau lebih banyak daripada itu. Jadi kalau arwah bapak saya waktu itu enggak, waktu itu saya posisikan ini 3 kali, ternyata masih kurang bersih lah. Habis itu 5 kali masih kurang bersih juga, nah maka saya ambil yang tanpa terbatas pada waktu itu sampai bersih. Nah, terutama yang bagian ininya, bagian bagian perut itu dianukan semua. Itu proses proses mengurus jenazah tersebut, mayit tersebut harus sudah posisinya sudah keluarga ngumpul nih, sudah siap semua. Nah, baru kita lakukan prosesnya kayak gitu. Jangan sampai kita lakukan prosesnya dulu, kita mandikan, kemudian kita sholat, sudah kita kafani, sudah kita sholati, mau dikuburkan nunggu keluarganya dulu. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti itu, karena takut-takut najisnya keluar. Nah, najisnya keluar, ujung-ujung dia posisi keadaan najis lagi, itu jangan. Jadi prosesnya itu mulai dari kita memandikan, kemudian mengkafani, menyolatkan, sampai proses penguburannya itu sudah nggak ini lagi, sudah pokoknya lempeng lah, nggak ada masalah lagi. Nah, itu baru ini. Tapi kalau misalkan dalam kondisi-kondisi darurat yang memang dia harus dipindah dan lain sebagainya, oke, itu tidak ada masalah. Ini yang umumnya misal kita perginya pemakamannya cuma di daerah yang dekat-dekat seperti itu. Wa yakunu fi awali ghuslihi sitrun, dan juga pada permulaan memandikan mayat tersebut hendaklah dicampuri dengan daun bidara. Daun bidara bisa pakai daun bidara, atau biasa yang umum orang itu pakai saya lupa itu, yang yang dia bulat-bulat itu, kok saya lupa lagi, itu kapur barus, kapur barus. Nah, itu sunnah. Jadi kalau misalkan nggak ada daun bidara, atau yang daun jeruk misalkan seperti itu tidak ada masalah kayak gitu. Kalau nggak ada daun jeruk, umum yang biasa didapat itu kapur barus itu. Awyas ta'ina ghasil fi ghoslatil ula min ghosalatil maiti bisidrin au khotmi. Ya, ini disunahkan juga bagi orang yang memandikan untuk memberikan pertolongan dalam memandikan dengan yang pertama dari beberapa siraman kepada mayit yang airnya diberi daun bidara atau daun khotmi. Ya, jadi airnya itu dari daun bidara atau daun khotmi. Nah, biasa yaitu kapur barus itu yang saya biasanya gunakan. Itu kan ini. Itu kemudian baru air sabun. Nah, baru terakhirnya baru air biasa untuk ngebilasnya itu. Dan prosesnya pun juga tidak boleh tidak boleh kencang-kencang. Nah, kalau misalkan kita lihat keterangannya di sini adalah pengertian daun khotmi menurut yang berkembang di kalangan masyarakat Indonesia, ada kalanya dimaksud dengan daun asam, daun pohon delima, dan daun-daunan yang sebangsa dengan itu. Adanya perbedaan dalam memberikan ketentuan tersebut dikarenakan bila yang dikehendaki dengan daun khotmi sesuai dengan pengertian dan gambar tumbuhan yang terdapat di dalam
kitab Al-Munjid. Ternyata memang tumbuh-tumbuhan tersebut tidak terdapat di negeri kita, mungkin saja terdapat di dataran semenanjung Arab. Jadi kalau daun hotmi itu tidak ada, maka biasanya sih daun asam atau daun pohon delima dan daun-daun sebangsa itu yang memang dia harumnya betul, dia punya apa ya istilahnya ya harum yang sangat bagus lah kayak gitu kan, baunya harum kayak gitu, itu tidak ada masalah. Wa yakunu fi akhirih, dan pada akhirnya kita menyiramkan mayat ay akhir lil mayiti ghairu muhrim, ya, akhir daripada memandikan mayat itu yang bukan dalam keadaan ihram itu syai'un qalilun min kafurin, yaitu kafur barus. Oh iya, kafur barusnya ini yang terakhir ya, sorry. Ini kafur barusnya yang terakhir. Bihaitsu lam yataghayyarul ma'a. Sekiranya kadar kafur barus tersebut tidak merubah air. Itu. Jadi dia cuma bau kafur barus aja kayak gitu, tapi dia jangan sampai terlalu banyak. Itu. Wa'lam anna qala ghasilihil mayyit ta'mimu badanihi bil ma'i marratan wahidan. Ketahuilah bahwa memandikan mayit itu paling sedikit adalah menyiram air satu kali yang dapat meratakan ke seluruh badannya. Wa amal akmaluhu famasku fil mausutati. Ada sebagaimana yang sempurna, sedangkan memandikan yang sempurna itu nanti bisa kita lihat di dalam kitab-kitab yang lebih lebar lagi pembahasannya, yang lebih panjang lagi pembahasannya. Nah, itu pembahasan di dalam memandikan seorang mayit. Dan ini sih kalau dari sisi teori mungkin teman-teman blank kayak gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah ada yang mempraktekkan, itu misalkan diadakan di mana di masjid kayak gitu kan, cara memandikan mayit seperti itu ya bisa, itu lebih enak, bisa mudah melekat lah kayak gitu kalau untuk teman-teman lakukan. Cuman ini adalah materi yang paling sulit untuk dipraktekkan. Kenapa? Karena nggak ada yang mau jadi mayatnya. Itu contoh lah kayak misalkan di tering pada waktu itu, kita mau lakukan hal tersebut, cuman nggak ada yang mau, nggak ada yang kamu yang terlentak kayak gitu, enggak, enak aja kok kira aku sudah mati gitu kan, enggak, ini cuman prakteknya nggak ada yang mau kayak gitu kan. Jadi kita ya istilahnya ya kita lakukan dia seperti mayit ya gitu kan, cuman dia nggak mau. Cuman dia nggak mau. Itu kan. Itu waktu itu ada teman saya di kampung ya, di Tering kayak gitu kan, ini cuman praktek aja kayak gitu kan. Jadi kalau persepsi orang itu kalau sudah yang namanya mau itu praktek, mau itu apa gitu, kalau sudah yang namanya dimandikan terus dikafani kayak gitu ya sudah otomatis kayaknya mendoakan saya supaya cepat mati kayaknya kayak gitu kan. Nanti ujung-ujung saya mati betulan kayak gitu, atau mungkin lebih dekat lagi mati ya, ajalnya itu ya, itulah problemnya gitu kan. Nah itu jadi ya paksa waktu itu dijelaskan pakai ini aja sih, pohon pisang aja biasa sih. Kalau yang dilakukan itu pohon pisang itu hampir semuanya sih kalau praktek mengurus jenazah itu di pondok saya pun nggak ada yang mau jadi mayatnya gitu kan. Oh, ya itu kan, ada malah ya jadi bahan mainan lagi kan, ada yang menangis dan lain sebagainya. Itu ya maklum lah, masih masa-masa anak-anak kan, seperti itu kemarin juga sempat waktu beberapa tahun yang lalu kan itu mau dipraktekkan kayak gitu.
Ya ketika saya suruh disuruh teman saya baring, nggak ada yang mau. "Siapa yang mau baring?" Nggak ada yang mau, itu nggak ada yang mau, kayak gitu. Apalagi sampai baring di dipannya itu gitu, kita langsung bawa gotong, nggak mungkin, pokoknya gitu. Itu ya. Jadi ya ini salah satu, sulit untuk dipraktekkan secara utuh ya kalau misalkan itu melibatkan orang, gitu. Nah kalau misal, ini bab penyembelihan itu sudah biasa sih. Jadi kita motong, cara kita nyembelih kambing, cara kita nyembelih sapi, ayam, nah itu ringkas saja, simpel itu kan. Itu cuman, kalau saya ini, bab penyembelihan ini juga materi yang sulit juga bagi saya pribadi, karena jujur saja kalau makan saya tidak ada masalah, tapi ngelihat, ini pada saat saya menyembelih dia, si kambing ini tadi dalam proses nazak, si binatang dalam proses nazak itu nggak kepikiran, nggak tega kayak gitu kan. Nggak tega, jujur saya paling nggak tega kalau sampai ada binatang mati tersembelih ya karena di tangan saya pribadi itu. Makanya kalau misal binatang-binatang yang saya pelihara itu kayak kambing, meninggalnya itu ya karena habis umur. Kemudian ada kelinci, meninggal ya karena habis umurnya. Itu entah dia kecelakaan kah, di waktu itu sempat kelinci saya itu meninggal, kelinci adik saya itu meninggal karena ini dimakan anjing. Itu kalau misalkan disembelih, wallahu a'lam gitu. Kecuali ya mungkin apa ya, ayam. Ayam, oke. Ya kalau ayam ya istilahnya oke lah. Mungkin kalau misal ikan ya oke lah kayak gitu kan. Itu pun juga kalau dia nggak meronta-ronta kayak ayam itu, kalau misalkan dia nggak meronta-ronta kayak manusia itu. Kalau yang meronta kayak manusia itu kelinci, kambing, apalagi tuh sapi, itu sudah kalau saya waktu lihat itu aduh, kalau kurban itu kan aduh kok gini ya. Ya gitu, makanya kalau misal sunnahnya Rasulullah itu, eh, prosesi kita mengasah mengasah ini pisau sama penyembelihannya itu upayakan binatang tersebut nggak lihat, itu prosesnya dia nggak lihat, jadi eh, apa di ini di dianukan di tempat terpisah kayak gitu kan. Jangan sampai kita, menajamkan pisau di depannya. Kemudian di sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan dari teman, Ustaz, bagaimana pandangan antum, eh, tentang ini, PPKM yang menutup semua, ini tempat kayak masjid, tempat-tempat ibadah sudah ditutup kayak gitu. Nah, jujur kalau misalkan penutupan tempat ibadah sebenarnya kayak misalkan masjid, gereja atau khususnya, masjid di sini ya, tidak ada lagi sholat berjamaah di tempat yang, masuk dalam kategori zona hitam, itu bagi saya tidak menyalahi hukum syariat agama Islam, dan itu pun istilahnya cuman berlaku pada kondisi-kondisi tertentu ya kan, kayak misalkan contoh pandemi. Nah, kalau misalkan saya cek di Malaysia itu, kalau itu dia masih belum posisi darurat, mereka melakukan dengan cara berjarak. Itu saya kalau misal, lihat pandangan dari pendapat Dr. Rozaimi Ramli, itu dia mengambil metodenya, Imam Asy-Syatibi Maqasidus Syariah. Nah, Maqasidus Syariah itu jelas di situ kalau misalkan tahsiniat atau daruriyat, tahsiniat dengan hajiat itu berbenturan dengan daruriyat, maka yang lebih didahulukan adalah daruriyatnya. Jadi kalau daruriyat itu, misalkan di situ berbenturan dengan, menjaga agama, kemudian nyawa, di situ berhubungan dengan nyawa orang, kemudian
berhubungan dengan keturunan seseorang, kemudian dengan harta, dan yang kelima saya lupa ini. Nah, itu harus yang didahulukan daruriyatnya. Contoh ya kan, kalau misalkan ini sudah sebenarnya ini materi kalau kalau kita muafakatnya itu materi kelas tinggi ya. Kalau misalkan bab daruratnya ini materi-materi anak-anak SMP itu kan, kami di pesantren juga mengkaji kitab usul fiqh itu kan. Nah, kalau misalkan kita di suatu tempat, di suatu daerah kayak gitu ya, yang mana sudah tidak ada lagi makanan darurat betul, kita satu-satunya jalan itu yang kita makan, maka ya itu yang kita makan kayak gitu, sesuai dengan ini kita juga, perut kita juga seperti itu, sesuai dengan kadar perut kita tadi, meskipun yang kita makan adalah sesuatu yang haram, yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Misal adanya babi, ya otomatis ya yang kita makan babi di situ ya, seperti itu. Nggak usah kita pikirkan yang lain-lain lagi, itu sesuai dengan kadarnya. Kemudian juga kalau misalkan seseorang tersebut adanya dokter itu saja yang laki-laki, yang mana yang dia tangani adalah pasien wanita yang bukan muhrimnya, itu istri orang lain lagi. Nah, maka ya dia harus lakukan itu karena itu adalah menyangkut keturunan seseorang kayak gitu. Dia misalkan seorang wanita mau melahirkan kayak gitu kan, kemudian harus dokter itu yang misalkan melaksanakan operasinya kayak gitu ya, maka dokter itu ya kan, meskipun dia laki-laki bukan muhrim dan lain sebagainya, yang mana itu auratnya wanita dari istri yang bukan aurat wanita yang bukan istrinya, itu nggak ada masalah dan itu darurat namanya. Terus dan inilah yang menjadi dasar saya berbeda pandangan dengan Ustadz Abdul Somad. Kalau Ustadz Abdul Somad begitu geram kalau melihat ada tempat-tempat ibadah yang tutup. Kalau saya berbeda pandangan kalau dengan Ustadz Abdul Somad. Jujur kalau misalkan kita berada di zona hitam ya, kita harus misalkan di situ memang tidak boleh lagi ada sholat berjamaah di situ karena wabah memang betul-betul darurat, banyak orang yang meninggal, ya otomatis ya tutup saja, itu nggak ada masalah. Mau tidak mau kita harus di rumah saja itu. Makosidus syariah yang harus diterapkan ya, yang harus diambil didahulukan adalah daruriyatnya. Nggak ada istilahnya di situ kita ngambil pandangan lain. Yang kita ambil di sini adalah pandangannya Al-Imam Syatibi di sini, ulama yang memang tersohor, yang memang betul-betul diakui juga ke disiplin ilmunya kayak gitu. Nah, contoh ada beberapa orang, kenapa kok kita masih mengambil ada yang tidak setuju dengan pandangan metodenya Imam Asy-Syatibi gitu, bahwa segala sesuatu hukum harus dilihat daripada maqasidus syariahnya. Jelas memang harus seperti itu gitu. Kalau misalkan suatu hukum tidak sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tidak dilihat daripada maqasidus syariahnya, maksud daripada syariah, tujuan daripada syariah itu diterapkan, apa yang maksud daripada pekerjaan-pekerjaan daripada Rasulullah SAW tidak dikaji, ya brutal akhirnya orang-orang yang melakukan yang mengetapkan hukum-hukum agama Islam. Contoh misalkan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang tidak sekonyong-konyong diterapkan oleh umatnya. Contoh misalkan Rasulullah memakai baju besi seperti itu. Ya itu dilakukan tujuannya untuk melindungi Rasulullah SAW daripada senjata-senjata musuh, dan itu dilakukan pada saat Rasulullah perang. Nggak bisa kita karena kita ini sunnah dari Rasulullah SAW terus kita menggunakan baju besi juga jalan kayak gitu kan. Nah, kalau misalkan sunnah yang tepat pada saat kita di perjalanan itu menggunakan jaket,
kemudian memakai istilahnya celana jeans, celana yang tebal kayak gitu, kemudian menggunakan helm, masker dan lain sebagainya. Nah, itu tuntunan sunnah dari Rasulullah SAW. Pertama untuk menjaga dingin, kemudian juga untuk apa namanya, kalau masker untuk melindungi kita supaya jangan sampai tertular virus, kemudian helm untuk melindungi kita daripada kecelakaan mati. Otomatis sudah pasti Allah sudah pasti tahu seperti itu, tapi ikhtiar kita itu mesti harus didahulukan. Itu juga saya tidak sependapat dengan ya ada di media tertentu yang mengatakan seperti itu. Mati ya mati, itu kan Allah sudah jamin seperti itu, tapi ya ikhtiar ya tetap harus jalan kayak gitu, itu kan. Ya, kenapa misalkan contoh kita berobat, apa kita sakit kayak gitu kan. Ya, misal contoh lah awal ayah saya kayak gitu kan. Umurnya sudah segitu, otomatis ya penyakitnya juga susah sudah untuk disembuhkan karena dia faktor usia. Tapi ya kita harus tetap lakukan itu kan. Kita harus tetap bawa dia ke rumah sakit karena itulah ikhtiar kita itu. Sama halnya seperti halnya wabah seperti ini, ikhtiar kita apa yang dikatakan pemerintah itu yang kita lakukan. Toh misal pada saat kita mentaati pemerintah seperti itu dengan diam di rumah, kemudian apa ya istilahnya tetap dengan aturan protokol kesehatan, toh kita juga meninggal, ya itu sudah bagian daripada ikhtiar. Faiza azamta fatawakal ala Allah, apabila kamu sudah berazam ya sudah melakukan sudah melakukan ikhtiar sesuai dengan prosesnya, ya semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kita bertawakal. Jangan dibalik kita tawakal dulu baru kita berikhtiar. Nah, itulah kenapa saya juga banyak apa ya mendukung kebijakan-kebijakan MUI dalam ini ya, dalam berbagai macam ininya. Ya, seperti halnya misalnya AstraZeneca seperti itu kan, mulai dari yang haram kemudian boleh di apa dikasihkan kepada rakyat Indonesia, itu nggak ada masalah karena AstraZeneca meskipun dia dari babi, kandungannya anggaplah di situ babi, adanya memang betul-betul babi katakan seperti itu, minyak babi seperti itu kan, tapi juga bisa bisa di vaksin ke masyarakat Indonesia. Karena apa? Ini darurat. Jadi kalau misalkan di situ vaksinnya masih belum banyak gitu, masih langka, kemudian masyarakat Indonesia yang vaksin juga masih banyak lagi yang harus divaksin, ya otomatis ya apapun itu sudah nggak ada haramnya lagi, ya vaksin aja kayak gitu, lanjutkan terus kayak gitu, karena ya vaksin juga nggak banyak-banyak amat, paling kita cuma tek di sini sudah gitu, nggak ada orang yang misal berpesta vaksin kayak gitu kan, ada vaksin berapa gitu di pesta, itu nggak ada itu. Ya sebatas yang dia ini sesuai dengan dosisnya, dan itu juga vaksin nggak dibagi-bagikan secara percuma, itu juga ada protokol kesehatannya juga untuk melakukan vaksin tersebut. Nah, jadi ya bagi saya sih di sini saya juga banyak berbeda pendapat dengan beberapa ustadz yang yang tidak sependapat dengan kebijakan pemerintah yang menutup tempat ibadah. Kalau misalkan di situ tempat ibadahnya memang di kawasan rawan gitu, kayak contoh Bangkalan kalau tidak salah, di Madura itu kalau nggak salah itu zona hitam. Nah, maka ya otomatis kalau misalkan dia sudah zona hitam, yang mana di situ ini masjidnya sudah rawan di situ penyebaran virus, ya otomatis ditutup. Lah terus Ustaz, gimana kalau misalkan masjid ditutup terus mall dibuka atau pasar dibuka? Ya harusnya gini loh, maksudnya tuh gini. Kalau kita berkaca itu, kalau kita mengkias itu, jangan yang batil, jangan yang batil menjadi tolak ukur untuk yang ini tadi, yang sesuatu yang baik. Yang baik inilah yang menjadi tolak ukur kita untuk ini batil apa enggak, seperti itu. Nah, kita contoh lah, misalkan kalau ada yang baik, misalkan lah ini divaksin kok saya enggak. Nah, divaksin kan memang betul-betul bagus nih untuk kesehatan kita.
Maka kita harus ya mencontoh yang divaksin itu. Misalkan teman kita bermasker kayak gitu, dia menganukan protokol kesehatan. Maka yang harus kita lakukan bukan mencontoh kepada orang yang tidak bermasker dong. Nah, kita harus mencontoh kepada orang yang bermasker seperti itu. Sama halnya dengan seperti itu. Kalau misalkan di pasar, misalkan tidak melakukan protokol kesehatan, ya otomatis kacanya yang kita harus contoh itu yang di masjid dong, itu kan, yang melakukan protokol kesehatan, yang apa segala macam di situ, melakukan jarak dan lain sebagainya, social distancing. Itu yang harusnya menjadi patokan hukum kita, bukan yang di pasar kemudian kita bawa ke masjid, rusak semuanya. Itu kalau menurut pandangan saya pribadi, itu kan ya. Saya sih cuman mendoakan kepada teman-teman, mudah-mudahan wabah seperti ini uh, bisa cepat-cepat selesai lah ya. Karena jujur ini juga stres bagi kita semua, ini juga kita semua juga lagi berkorban untuk segala hal. Mungkin teman-teman ada yang mungkin kelaparan ya, mungkin nggak ada kerjaan dan lain sebagainya ya. Kita juga semua sama, walaupun sekaya-kayanya orang juga pasti akan menderita betul. Pukulannya ini sudah ada 1 tahun lebih lah, sudah 1 tahun lebih ini. Mulai dari bulan Januari kalau nggak salah yang saya hitung itu 2020, ini masuk ke bulan Juni 2021, itu sudah mau ada 1 tahun setengah, dan mungkin masih lama lagi ini kalau saya lihat dari Delta ini. Dan Indonesia betul-betul terpukul pada saat menghadapi virus corona yang versi Delta ini. Ya mudah-mudahan bagi teman-teman yang lain, mohonlah untuk tetap taat kepada aturan pemerintah. Kalau kalian tidak taat kepada aturan pemerintah, siapa lagi yang harus kalian minta bantuan nanti kalau lain daripada pemerintah? Kalian otomatis toh, kalau misalkan kalian sakit, ya tetap ke rumah sakit juga, itu ya tetap minta bantuan ini pemerintah juga kayak gitu kan. Ya seperti itulah itu kan. Makanya harus mentaati aturan pemerintah. Kalau misalkan saya seperti pemerintah kalian yang nggak patuh, ya saya lempar aja kalian ke mahkamah kalau kalian positif virus corona itu kan, karena kalian bebal kayak gitu. Itu kan, tapi kan ya nggak seperti itulah. Itu saja sih himbauan dari saya. Ya saya juga stres juga ya kan, tapi ya mau gimana lagi, itu kan itu sudah konsekuensi yang ini. Itu dari pandangan saya pribadi. Saya berbeda pandangan dengan ustadz-ustadz antum, bukan berarti saya tidak, ya saya membenci ustadz-ustadz antum. Mungkin ustadz antum salah, ya is okay, itu pandangannya. Kalau contoh yang saya sebutkan Ustadz Abdul Somad kayak gitu kan, saya berbeda pandangan dengan Ustadz Abdul Somad. Mungkin Ustadz Abdul Somad mengambil pandangan lain, saya mengambil ulama lain. Nah, salah satu kondisi seperti ini yang saya ambil tolak ukurnya adalah kitab Al-Muwafaqat karangan Al-Imam Musyatibi. Nah, itu kalau misal orang-orang ahli fikih ya, ustadz-ustadz yang mengkaji ilmu fikih, ya semua lah kitab ini sudah populer kok, ini Al-Muwafaqat Maqasidus Syariah itu. Jadi Maqasidus Syariah ini harus tetap menjadi acuan. Kalau misalkan Maqasidus Syariah nggak diterapkan, ya gimana gitu ya kan. Orang ya seperti halnya sudah saya jelaskan gitu, yang sebelum-sebelumnya Rasulullah pakai baju besi, ya masa kita di jalan juga harus pakai baju besi? Itu tetap yang namanya maksud dari syariah itu juga kita harus pelajari. Nggak bisa kita nggak mengkaji maqasidus syariah langsung Al-Quran dan hadis kita ambil telan mentah-mentah, nggak bisa. Sakit, itu sudah pasti sakit, itu nggak fleksibel ya, itu bukan daripada ajaran agama Islam. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata saya, mungkin ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman, hati guru-guru teman-teman. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apapun yang menjadi landasan patokan saya cuma berdasarkan apa yang saya tahu, apa yang saya mampu, yang saya bisa jawab. Mudah-mudahan ini bisa menjadi menjadi apa yang bisa bermanfaat ya, yang
yang bisa teman-teman ambil manfaatnya untuk teman-teman semua. Apabila ada kesalahan dari tutur kata saya atau pendapat saya, mohon teman-teman bisa koreksi di kolom komentar, ataupun mungkin juga teman-teman bisa aturkan di IG saya, kayak gitu, bisa ditelepon di situ. Pokoknya semua saya jawab. Kalau ada yang mau didiskusikan silahkan, kita bisa diskusikan, kita bisa atur di misalkan di StreamYard atau di Zoom meeting. Nanti saya bisa tunjukkan ininya, kitab-kitabnya. Kalau misalkan teman-teman butuh lebih detail lagi masalah apa itu maqasidus syariah, itu apa itu masalah darurat dan segala macam, teman-teman bisa cek di videonya Dr. Huzaimi Ramli, orang salah satu apa ya, ustadz. Dia sudah lulusan S3 bidang hadis, jadi kalau nggak salah di Al Azhar, kemudian beliau meneruskan S2 S3-nya kalau nggak salah di Yordan, itu hadisnya, dan beliau juga paham tentang hukum-hukum fiqh, dan biasanya patokan beliau itu di dalam masalah darurat itu pasti al-muwafaqat maqasidus syariah karangan al-Imam Musyatibi itu. Kemudian juga di sini saya berterima kasih ya buat teman-teman saya yang selalu mensupport channel saya, kemudian yang selalu memberikan apresiasi untuk channel saya. Saya banyak berterima kasih kepada teman-teman juga, dan saya juga senang kalau misalkan teman-teman bisa mengambil manfaat daripada konten video ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.